Benar Tuhan, kami percaya hanya kepada Yesus Juru Selamat kami Tuhan. Pagi hari ini bukan kebetulan kami ada di tempat ini, karena kami rindu Tuhan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Sepanjang sepekan kami boleh dilayani Tuhan. Mungkin selama ini apa yang menjadi doa dan kerinduan kami kepada Tuhan belum kami dapatkan itu, tapi pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami beda, kami pulang, kami diberkati lewat firman Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan Tuhan, tapi kami mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan pagi hari ini. Biarlah roh Tuhan ada di tempat ini Bapa. Dan roh Tuhan yang mengambil alih akan apa yang mau hamba-Mu sampaikan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib Tuhan. Pakai bibir hamba-Mu untuk menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Mengenai kabar kebenaran firman-Mu itu menjadi kekuatan hidup kami sebagai umat yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sanjung engkau, ngalangkah ku hormat akan Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Katakan ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Ku kagum akan Engkau Tuhan. Bapak Ibu silakan dulu. Shalom Bapak Ibu. Biasanya saya di tempat ini saya menyampaikan doa-doa, tapi Tuhan mempercayakan melalui gembala sidang tempat ini untuk saya boleh share firman Tuhan. Kemarin setelah worship naik, Ibu Tia ketemu di bawah, dia bilang, "Om, saya besok kan melayani sebagai worship leader. Om harus senyum. Saya ini jarang senyum Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi itulah saya dipakai Pak Gembala supaya menghadap di samping dia biar orang gak ganggu. Saya tidak tersenyum Pak, tapi hati saya tersenyum untuk Tuhan." Tepuk tangan buat Tuhan. Buat apa saya senyum tapi hati saya tidak tersenyum? Bapak Ibu mau pilih saya tersenyum terus begini, kayak orang agak ini atau gimana? Mending saya senyum begitu aja tapi hati saya tersenyum. Nah Bapak Ibu datang tempat ini pagi hari ini, jangan lihat siapa di depan Bapak Ibu. Tapi Tuhan tersenyum karena Bapak Ibu datang tempat ini. Amin. Mari saya mau berbagikan sharing firman Tuhan mengenai ketaatan. Kenapa tema ini saya boleh sampaikan buat kita semua? Karena
Saya juga tidak merasa bahwa melayani tempat ini saya kurang tepat berapa lama, tapi sudah belasan tahun saya di tempat ini. Tapi itu tidak menjamin Bapak Ibu, saya harus taat akan pelayanan tempat ini. Maka itu kayak saya ambil tema taat. Saya enggak enak juga begini. Waktu mau datang Pak Gembala sudah share lewat WA Group, tidak ada diaken yang hadir sini. Tapi saya datang, dia baru senang dia lihat ada diaken, mulai datang semua. Dan ini bukan kebetulan saya siapkan mengenai tema taat, dan itu tidak menjamin bahwa Bapak Ibu saya datang tempat ini taat kepada Tuhan. Kita datang tempat ini dia bukan ini mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Buat apa saya mau senyum, saya menyampaikan kasih kepada Bapak Ibu, tapi hati kita busuk di hadapan Tuhan. Ketaatan kita untuk melayani kepada Tuhan, biasanya kita cuma lihat, kalau pagi hari ini, ku kagum, hormat akan Engkau. Saudara menyampaikan firman pujian kepada Tuhan, kita menyampaikan dari hati kita yang terdalam. Tapi apakah ketulusan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ku kagum kepada pribadi yang kita tidak lihat itu. Sama yang kelihatan aja kita tidak taat. Tapi kita tidak taat, apalagi kita tidak melihat Tuhan yang kelihatan, kita bilang kita taat kepada Tuhan. Saya mengoreksi hal ini Bapak Ibu, bahwa saya juga ada, bukan kebetulan saya ditempatkan di pengabaran Injil oleh Bapak Gembala, saya baru mengevaluasi diri. Karena saya bukan mau bilang lebih, maaf sorry to say Bapak Ibu. Karena saya mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Saya dikasih talenta demi talenta. Mohon maaf ya, saya tidak berlebihan Bapak Ibu, Pak Gembala. Saya jadi diaken, jadi gembala kul, jadi kabit misi. Sekarang saya ada di PI untuk mengabarkan pengabaran Injil buat saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Bukan hanya di bumi Anggrek. Tugas saya bukan hanya di depan mimbar ini menyampaikan kabar kebenaran, tapi saya harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya harus hidup berdampak buat orang di luar sana. Inilah tugas yang saya harus kerjakan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ibadah itu tidak artinya kalau engkau tidak taat kepada Tuhan. Pengalaman Bapak Ibu ya. Saya bilang sama Pak Gembala, waktu saya masih kerja, ini sedikit saya mau sharing kita. 35 tahun saya bekerja di lepas pantai Bapak Ibu. Saya berdoa minta sama Tuhan, agar supaya jangan, waktu itu schedule saya 2 minggu, seminggu saya off. Saya bilang sama Pak Gembala, Pak, saya berdoa sama Tuhan, agar supaya saya mau melayani Tuhan imbang dengan saya bekerja. Jadi saya minta sama Tuhan Bapak Ibu, 2 minggu saya bekerja, 2 minggu saya harus melayani, harus imbang. Saya berdoa Bapak Ibu, tapi Tuhan tidak jawab. Tapi sekarang Bapak, Ibu, saya sudah selesai masa purna bakti saya mulai tahun 2024 bulan November, kemudian Ibu terkasih kita, Ibu Rita. Sekarang saya juga melihat Ibu Rita semakin giat melayani Tuhan. Dia terus menopang WBI dan UMAS. Ada terobosan yang ada dalam kehidupan kita asal kita mau tulus kepada Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, saya dikasih, sekarang tidak ada lagi pekerjaan, tapi saya melayani Tuhan tidak terbatas Tuhan kasih. Coba lihat,
Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita mau doa sama Tuhan, kita jangan atur Tuhan, Bapak Ibu. Sekarang bilang begini sama Pak Gembala. Pak Gem, sekarang saya sudah banyak waktu tapi saya capek juga. Baru sana meeting, belum ada di plaza, belum ada lagi di sini tempat ini. Waktunya pelayanan hampir-hampir saya tidak mampu. Saya sudah sadar Bapak Ibu, tapi oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu sampai pagi hari ini. Banyak orang berpikir bahwa asal rajin beribadah, kasih perpuluhan, ikut pelayanan hidup pasti benar. Nah, ada cerita Yesus bercerita tentang orang rajin beribadah yang pulang tanpa pengampunan. Jadi kelihatan kita beribadah Bapak Ibu pagi hari ini. Ini yang Yesus sampaikan melalui cerita Yesus, yaitu mari kita buka sama-sama. Tolong Yuni, Om tidak buat PPT karena waktunya tidak ada. Lukas 18 ayat 9. Lukas 18 ayat 9. Ya, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengutamakan perumpamaan. Lanjut, ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa dan seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Dan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Lanjut, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Lanjut, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa. Lanjut, terakhir, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, ini adalah cerita bahwa perumpamaan Yesus pernah bercerita ini, yaitu Yesus bercerita tentang dua orang yang sama-sama ke bait Allah, yaitu orang Farisi dan satu lagi pemungut cukai. Nah, Farisi itu Bapak Ibu beres secara moral, dia rajin berpuasa, rajin berikan perpuluhan, taat aturan tempat ini, hidup kudus secara kasat mata, dia orang baik, tapi dengan isi doanya, ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Seolah-olah Bapak Ibu dia paling baik. Ini perumpamaan yang Tuhan sampaikan dalam Lukas 18 ayat 11. Coba Om Yun, ayat 11 dia katakan, kita turun lagi. Lukas 18 ayat 11. Ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai. Seolah-olah dia merasa bahwa dia mengkanter ini, dia yang terbaik. Nah, di gereja kelihatan, dosa tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan kita, shalom Pak Gembala, shalom Bu Rita, Bu Gembala, shalom Pak Leo. Senyum-senyum aja. Tapi kita keluar dari tempat ini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan perumpamaan tentang pemungut cukai. Kemudian Bapak Ibu,
Dia tahu dirinya berdosa, dia nggak bisa angkat kepala, dia cuma berkata. Kita bisa rajin, dia berkata begini, maaf. Ya Allah, kasihanilah aku yang orang yang berdosa ini. Dia mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi saya bukan di hadapan Bapak Ibu, saya sudah paling benar. Seolah-olah senyum-senyum di hadapan Bapak Ibu. Saya senang dengan Bapak Tobing, Bapak Ibu. Bapak ini pelayan Tuhan. Dia bukan hanya menyampaikan dia mengasihi Tuhan, tapi dia mau sampaikan itu dengan dia melakukan. Jadi setiap selesai ibadah, dia salaman, dia peluk saya. Artinya bukti bahwa dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi juga sesama. Kita diajarkan pagi hari ini supaya kita taat, bukan taat hanya berdoa saja, tetapi kita harus mendengarkan firman Tuhan ini mengenai perumpamaan yang disampaikan Yesus. Nah, saya baru tahu Bapak Ibu, waktu kemarin seminar TFT mengenai pengabaran Injil di gereja Glow sana Bapak Ibu. Dia bilang begini bahwa lebih susah Bapak Ibu untuk mengabarkan pengabaran Injil orang yang sudah mengenal Tuhan daripada orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi dengar firman Tuhan pagi hari ini setelah selesai, keluar dari tempat ini, mulai dia omon-omon sama orang lain. Cerita orang lain, apalagi diaken. Pelayan Tuhan lah paling tidak. Nggak gampang menjadi pelayan Tuhan Bapak Ibu. Nggak usah jauh-jauh saya kasih contoh. Dalam rumah tangga saya dengan istri juga pelayan di tempat ini. Saya suka bilang begini, kalau saya buat sedikit aja kesalahan, istri selalu bilang begini, Bapak Ibu, jangan ikut ini Bapak Ibu-ibu ya. Jangan ikut, dia nggak ada kebetulan. Dia bilang begini, itu sebagai seorang pelayan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, coba lihat itu. Itu mulut ini dia sakit didengar. Jadi menjadi pelayan Tuhan gak gampang. Ada lebih baik kalau saya mau memilih saya menjadi jemaat biasa. Kita harus menjadi keset Bapak Ibu. Kita sebagai menjadi hamba ini dia siap sedia taat kepada aturan yang ada, taat kepada hamba Tuhan di tempat ini. Bapak Gembala suka bilang sama kita, waktu saja yang akan mengevaluasi kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan atau tidak? Ini yang menjadi kengiang-ngiang saya Bapak Ibu. Bahwa saya harus terus, Bapak Ibu, Pak Gembala selalu ingatin saya, tersungkur Om. Tersungkur, tadi malam juga dia ingatkan, tersungkur. Saya mulai kerjakan itu. Dan beda suasana Bapak Ibu. Inilah menjadi saksi hidup saya. Baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan datang ke tempat di dunia ini dia. Dia mau melepaskan hak kealahan itu. Mau merendahkan diri. Untuk siapa? Untuk menebus dosa umatnya. Sampai kita pada pagi hari ini. Kalau Tuhan mau merendahkan diri, kenapa kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Saudara paksakan saya untuk saudara supaya harus smile. Tetapi hati saya tidak smile kepada Tuhan. Buat apa? Tetapi saya tidak smile sama Bapak Ibu. Tapi hati saya seperti Pak Gembala bilang, seperti panada yang lembut itu. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan lihat rupa seperti firman Tuhan katakan, saya kerjakan itu. Jangan, Tuhan tidak lihat rupa Bapak Ibu. Tapi Tuhan lihat hati Bapak Ibu pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau taat dengan aturan yang ada di tempat ini. Saya bukan mau berbicara berlebihan, karena saya selalu dekat dengan Pak Gembala. Orangnya ini cukup selektif Bapak Ibu. Kalau kita nggak cocok, saya tidak dekat dengan Pak Gembala. Saya juga punya waktu karena bisa buat.
Tapi saya juga sadar atau tidak sadar, saya juga dimentoring oleh Bapak Gembala. Karena saya ini adalah pelayan di tempat ini juga. Saya harus hidup berdampak buat orang di dalam rumah tangga. Buat di kiri kanan saya harus lebih mengasihi orang-orang yang membenci saudara dan saya. Dari mari Bapak Ibu, kita terus pagi hari ini mau belajar taat pada Tuhan, agar supaya kita tidak puas dengan apa yang sudah kita berikan melalui pelayanan tempat ini. Banyak tugas yang saya harus kerjakan, jadi saya Bapak Ibu bukan hanya melayani tempat ini, saya juga mau dipakai Tuhan untuk orang-orang di luar sana. Sebentar lagi saudara, saya ada dengan program yang ada meeting nanti di Kelapa Gading untuk program nanti untuk pengabaran Injil lagi. Ikut BES 200. Nah kemarin Mas Eko sudah menyampaikan lewat WA grup kita supaya yang belum ikut KOM 200 segera mendaftarkan, tapi sudah tutup. Nah ini saya terus semakin ditambahkan Bapak Ibu supaya kita lebih tahu mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Nah saya lanjut Bapak Ibu. Perhatikan di sini kisah orang Farisi yang pemungut cukai. Bukan soal perbuatan tentang persoalan yang paling penting, besar dan berdasarkan hati Bapak Ibu. Nah orang Farisi yang berdoa dalam hati tidak dibenarkan karena hatinya sombong. Dia berdoa, tapi Tuhan lihat hatinya bahwa dia tidak tulus kepada Tuhan. Itulah bedanya. Lanjut. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk, tidak akan kau pandang hina. Mazmur 51 ayat 17. Tolong Yun dibukakan. Mazmur 51 ayat 17. Bapak Ibu, saya baca nomor 51 17 ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah Bapak Ibu, hati yang hancur jarang ditemukan di gereja. Kenapa saya disampaikan di sini adalah yang sudah dingin dan hambar karena kasih karunia itu dia. Jadi kasih kita sudah mulai dingin Bapak. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang di luar sana kelihatan baik-baik saja. Tapi bukan semakin baik, di muka aja baik, tapi banyak persoalan datang dan pergi. Kita punya tugas Bapak Ibu. Kalau di dalam melayani Tuhan, kita berdoa agar supaya Tuhan jamah hati. Kita harus punya ada terobosan yang baru, supaya kita harus berdampak melalui pelayanan tempat ini. Jadi tidak ada jaminan Bapak Ibu sampai belasan tahun saya boleh berada di sini, tapi saya tidak taat di hadapan Bapak Ibu. Terlebih kepada Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang hidup. Kita harus bangga kita punya Tuhan yang hidup, karena Dia memberikan kita garansi. Kita akan menuju kekekalan setelah kita akan dipanggil Tuhan. Maka oleh sebab itu mulai hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh dan taat akan Tuhan. Bapak Gembala tempat ini Tuhan pakai untuk balik menjadi biji mata Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kita tidak taat, Tuhan berikan pada hamba tempat ini supaya kita mau belajar taat Bapak Ibu. Saya tidak juga ada apa-apanya di hadapan Bapak Ibu. Kalau saya semua bisa berbicara, tapi saya tidak taat akan firman Tuhan, saya tidak taat akan aturan yang dibuat di tempat ini. Jadi tidak jadi jaminan Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu tersungkur di hadapan Tuhan. Pagi hari sebelum morning prayer, kita persiapkan hati kita untuk kita merendahkan di hadapan Tuhan. Supaya apa yang menjadi keinginan kita tidak seperti yang sampaikan pemungut cukai. Kita berdoa setiap pagi, tapi hati kita tidak tulus di hadapan Tuhan.
Inilah perumpamaan Tuhan. Terus mengenai pemungut cukai yang dibenarkan hari ini jadi Farisi yang minggu depan tuh Bapak Saudara. Kita aktif melayani tetapi ternyata hati kita sombong, suka membandingkan dan merasa lebih baik. Jangan-jangan kita sedang menjadi Farisi yang modern di gereja ini, yang sudah dingin dan hambar dengan kasih karunia. Hati-hati Bapak Ibu. Pemungut cukai yang benar hari ini jadi Farisi yang minggu depan. Kalau hari ini kita mulai bertobat dengan hati yang penuh hancur seperti pemungut cukai, minggu depan Bapak Ibu, kita harus tulus di hadapan Tuhan. Tidak seperti yang disampaikan oleh pemungut cukai tadi. Dan karena itu juga kita butuh Injil setiap hari Bapak Ibu. Karena setiap hari kita bisa lupa bahwa siapa diri kita ini. Kita butuh Injil supaya kita tahu bahwa oleh kasih karunia Tuhan sampai kira sekarang ini, coba kita lihat dengan jujur kita ada di posisi mana. Apakah Farisi yang sombong atau pemungut cukai yang hancur hati? Saya kembali lagi yang pertama. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita yang senyum tapi kita tidak tulus kepada Tuhan. Kita yang senyum, saya ulang. Saya yang tidak smile ini, tapi saya tulus kepada Tuhan. Atau kita senyum, tapi hati kita tidak tulus kepada Tuhan. Itu pilihan kepada kita pagi hari ini. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara datang tempat ini dia. Saudara Tuhan tahu apa yang Tuhan mau berikan pagi hari ini buat saudara. Saudara datang untuk merendahkan diri, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Boy di tempat ini. Tapi saya juga sama-sama mau belajar untuk taat akan firman Tuhan. Ibadah yang benar bikin kita semakin sadar betapa besar anugerah Tuhan kepada kita yang tidak layak ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya terus berdoa. Karena hari-hari ini Bapak Ibu tidak semakin lebih baik, maka oleh sebab itu kita terus rapatkan barisan. Kita bukan hanya begini Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu jemaat tidak ada ya, nanti kalau kita selesai ibadah nanti ada prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai hidup doa dan penyembahan bersama-sama. Bukan cuma itu Bapak Ibu yang saudara harus hafalkan, tapi melakukan itu yang Tuhan bilang. Dia bilang tadi harus taat. Taat bukan hanya kita mau menyampaikan doang Bapak Ibu, tapi itu kita harus laksanakan ketaatan itu. Bukan prajurit yang bagaimana? Prajurit apa yang tidak taat? Bagaimana dia mau berperang? Prajurit yang bagaimana? Cuma bisa hanya menyampaikan. Prajurit, maaf Bapak Ibu, saya tidak menjas Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu menyampaikan, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Agak enak didengar. Beda Bapak Ibu. Kita menyampaikan dengan ketulusan itu dia kepada Tuhan adalah bentuk suatu komitmen kita bahwa kita mau taat kepada Tuhan. Bukan hanya bicara, tapi melakukan ketaatan itu yang Tuhan mau. Saya terus belajar di tempat ini Bapak Ibu. Kenapa saya harus dipakai untuk di luar sana, bukan hanya di tempat ini? Karena Tuhan tahu bahwa ketulusan seseorang itu ada dilihat di dalam roh yang ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu di tempat ini ada roh Tuhan. Jadi kalau kita punya persoalan datang dan pergi, ada roh Tuhan Bapak Ibu di dalam tubuh kita ini. Bapak Ibu hanya minta sama Tuhan melalui dia nggak jauh Bapak Ibu. Dia hanya sejauh doa. Sebelum ibadah ini dimulai, ada tim doa di bawah. Untuk sama-sama mendukung supaya pelayanan, supaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dia bertata di atas puji-pujian kita. Bukan hanya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi Tuhan mau lihat hati kita. Apakah kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan, taat akan perintah Tuhan, bukan taat yang dibuat oleh gereja di tempat ini. Maka kita mau diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan?
Amin. Jangan bilang di sini ya. Tuhan tidak mau gini. Komitmen itu dia di rumah tangga kita dia. Supaya jangan sampai ada bilang begini. Kalau saya ngomong sama anak agak keras sedikit, kan saya suka keras ngomong Pak. Karena ini pengaruh juga dari pekerjaan saya di laut. Ada mesin yang besar, kompresor Pak, ini efek juga dari desibel saya. Jadi kalau ngomong, ya udah dengar. Sampai ke darat kan beda. Orang di sini sepi, Bu Ronti. Jadi begitu saya. Kebiasaan jadinya Bapak Ibu. Bukan suara saya Bapak Ibu, maaf ya. Enggak, saya seolah-olah kayak marah sama Ronti. Tadi dia salam saya, salam perdamaian. Saya suka ini, maaf Ronti. Saya lagi tersungkur begini, dia colek saya. Wih bro, saya terganggu Bapak Ibu. Dia betul punya ini, dia maksud baik, tapi saya lagi begini. Woi bro, Ronti jangan besok-besok jangan begitu. Baru sekarang dia salamin saya. Saudara. Terima kasih Bu Ronti, Tuhan memberkati Bu Ronti ya. Jadi walaupun semangat lihat situasi Ibu Ronti. Kalau orang lagi di hadapan Tuhan jangan tepuk belakangnya. Karena dia lagi mau berhadapan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah mari hari ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya. Kita pulang dari tempat ini, kita mau belajar bersama-sama. Supaya kita mau taat kepada pribadi yang kita tidak lihat itu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mendukung pelayanan di tempat ini. Berdoa bersama-sama. Ada kesatuan hati. Bukan hanya menyampaikan prajurit-prajurit Tuhan. Tapi kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan di akhir zaman ini. Taat akan firman Tuhan. Taat akan Tuhan. Taat seperti gembala yang ada di tempat ini. Dia tidak ngomong, dia akan marah sama kita Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dengar, dia suka bilang ke saya, Om, tinggal tunggu waktu yang akan mengevaluasinya. Saudara akan bertahan, akal Tuhan akan keluar dari tempat ini. Maaf Pak Gembala, saya harus sampaikan ini harus kebenaran Bapak Ibu. Banyak ada bukti yang terjadi. Saudara mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau saudara mau main-main kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, saya beriman, Bapak Ibu datang ke tempat ini dia. Karena Bapak Ibu rindu dan takut akan Tuhan, mau taat akan firman Tuhan. Saudara, kalau kita rajin beribadah, kita ada dalam pelayanan, hidup kita kudus. Banggalah sama Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Banggalah Yesus yang datang ke dunia ini, yang mau merendahkan diri menjadi manusia, rela menderita demi mencari dan menyelamatkan orang-orang yang jahat seperti kita, Bapak Ibu dan saya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar, saya akan mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Tapi mari saya mau ingatkan dalam kesimpulan pagi hari ini buat kita semua. Enggak gampang Bapak Ibu. Kita mendengar selesai ibadah ini, mempraktikkan itu tidak gampang. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, belajar untuk taat kepada Tuhan, dengar akan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya undang singer maju ke depan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku
kemuliaan-Mu Tuhan seumur hidup. Seumur hidupku Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. untuk memuliakan, untuk memuliakan. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Hamba-Mu hanya mengatakan terima kasih Tuhan. Kami mau taat akan firman Tuhan. Kami bukan hanya menyampaikan satu komitmen kami kepada Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan. Agar supaya apa yang disampaikan pagi hari ini kami mau praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sehari-hari ini kami tidak taat kepadamu Tuhan. Berikan kami Tuhan kemampuan itu, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Taruh di hati kami masing-masing Bapak Ibu, agar supaya kami pulang kami dikuatkan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi firman Tuhan terus ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Mengiringmu